Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satgas Pangan Polda Jawa Barat bersama Polres menangkap 6 orang tersangka dan juga mengamankan ratusan karung beras yang diduga tidak sesuai standar mutu. Salah satunya adalah beras bantuan Bulog yang dioplos dan dijual kembali sebagai beras premium. Tim gabungan menggerebek sejumlah tempat produksi beras selama 2 pekan terakhir. Satgas Pangan Polda Jawa Barat telah melakukan 11 penindakan terkait dengan praktik pengoplosan beras. Dari jumlah itu, 4 perkara sudah ditindaklanjuti dan telah menetapkan 6 orang tersangka, mulai dari pemilik penggilingan beras serta pedagang beras di pasar wilayah Bandung dan Bogor. Menurut keterangan dari polisi, modus para tersangka bermacam-macam demi meraup keuntungan hingga merugikan masyarakat dan negara. Para tersangka menjual beras pandan wangi, namun isinya bukan beras pandan wangi. Pelaku juga menjual beras medium, tapi dibanderol dengan harga beras premium ataupun sebaliknya. Beras premium dikemas seperti beras medium untuk kepentingan tertentu. Polda Jabar kini terus melakukan pendalaman atas beras Bulog yang dikemas ulang dengan harga premium. Para pelaku selama menjalankan aksinya meraup keuntungan hingga ratusan juta dan bahkan miliaran rupiah. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya, sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Wirdanto Hadi Caksono, Dirkrimsus Polda Jawa Barat. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Reza. Baik, Pak, ini kan sudah dikembangkan, sudah ada 6 tersangka juga begitu ya. Modusnya juga sudah diketahui. Apakah ada pengembangan baru dari hasil keterangan polisi yang terbaru? Baik, jadi perkembangan terbarunya tentunya saat ini kami masih melakukan pendalaman dari keempat TKP tersebut. Kita akan menelusuri asal-usul dari beras yang dilakukan tidak sesuai dengan standar tersebut. Apakah itu berasal dari pergudangan atau pabrik di wilayah Jawa Barat atau wilayah lain. Orang tersangka ini apa backgroundnya dan apa peran dari masing-masing tersangka? Baik, dari ke-6 tersangka itu seluruhnya itu adalah pemilik penggilingan padi dan juga termasuk pelaku penjual beras yang ada di pasar di wilayah Jawa Barat, khususnya di daerah Bandung, daerah Majalengka, Cianjur dengan Bogor. Dan kesemuanya itu memang mengambil berasnya, ada yang berupa gabah dan ada juga yang mengambil beras yang berupa beras dengan kualitas medium tetapi dijual dengan premium. Oke, Pak Dir, yang cukup menarik adalah tadi ada keterangan mengenai adanya beras premium yang justru dikemas menjadi medium untuk kepentingan tertentu. Boleh kami tahu kepentingan apa begitu? Bukan, jadi secara keseluruhan itu memang modus operandinya itu adalah mereka menggunakan beras yang medium tapi diperjualbelikannya dengan premium untuk membeli keuntungan. Jadi di sini mungkin harus kami luruskan bahwa itu awal mulanya memang beras dengan ukuran medium berdasarkan standar yang sudah dilakukan pengecekan oleh laboratorium di Universitas Pajajaran, dan keseluruhannya itu adalah beras dengan kualitas medium atau bahkan mungkin di bawah medium, baru diperjualbelikan dengan kualitas beras premium. Berapa yang didapatkan oleh para tersangka ini keuntungannya, Pak? Kabarnya sampai miliaran rupiah. Ya, betul, Rati. Jadi berdasarkan pengakuan dari tersangka dari TKP itu, ada yang hampir mencapai 500 juta, hampir sampai dengan totalnya ada yang 7 miliar karena mereka telah beroperasi dari sejak 2 sampai dengan 5 tahun yang lalu. 2 sampai dengan 5 tahun lalu. Oke, ini awal pengembangannya adalah apakah ada laporan ataupun kecurigaan dari masyarakat atau bagaimana, Pak? Ya, awal mulanya tentunya ini berdasarkan arahan dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar terkait atensi untuk bisa melakukan penyelidikan terkait upaya-upaya kecurangan terhadap proses jual beli beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Kami melakukan operasi pasar bekerjasama dan berkolaborasi dengan instansi terkait. Dilakukan operasi pasar, diduga di situ ada penjualan beras yang tentunya tidak sesuai dengan standar mutu,
Hingga akhirnya kami melakukan langkah-langkah uji lab bekerjasama dengan Universitas Pajajaran, dan didapati ternyata bahwa standar atau mutu dari beras yang diperjualbelikan itu tidak sesuai dengan label kemasan yang tertera di dalam karung beras. Dengan situ kami melakukan langkah-langkah penegakan hukum, memastikan bahwa ternyata dalam beras yang diklaim premium tersebut ternyata berisikan beberapa jenis beras, yaitu baik dari adanya sejumlah persentase beras kepala, ada juga beras pecahan, termasuk menir, yang tentunya tidak sesuai dengan standar SNI yang ditetapkan dan peraturan Mentan di tahun 2017 dan juga peraturan Badan Pangan Nasional di tahun 2023. Pak Dir, bagaimana Anda memastikan khususnya untuk di wilayah Jawa Barat sendiri tidak ada lagi beras oplosan seperti kasus ini, Pak? Jadi untuk Satgas Pangan Polda Jawa Barat serta Polres Jajaran, secara dari Bapak Kapolda, kami akan terus melakukan langkah-langkah penyelidikan, pemeriksaan, dan pengecekan di lapangan, khususnya di pasar-pasar tradisional. Dan tentunya di sini setelah kami menemukan ada 12 merek beras yang sudah beredar sesuai dengan hasil pengungkapan kami, yaitu beras Tip Putih, Slip Pandan Wangi, Emma Premium, Slip Super Tan, NJ Premium Jembar Wangi, Slip Super Gambar Mawar, Slip Super Gambar Ikan Lele, Ramos Bandung, merek 58, merek Kidijaya, dan merek BMW dan TM. Ini harapannya tentunya untuk bisa kami himbau kepada para pelaku usaha untuk bisa menarik dan kemudian melakukan penyesuaian agar serta mutunya. Dan ke depan tentunya kami akan terus melakukan langkah-langkah pengecekan di lapangan untuk supaya masyarakat jangan sampai menjadi korban. Kalau memang ternyata masih beredar di pasaran merek-merek yang tadi Anda sebutkan, harus seperti apa untuk para penjual ini? Menarik barangnya tidak diedarkan atau seperti apa? Ya, berdasarkan hasil kolaborasi dengan Disperindak, jadi kami menghimbau untuk seluruh pelaku usaha yang telah memperjualbelikan atau memperdagangkan merek-merek tersebut, harapannya untuk segera melakukan penyesuaian mutu dan termasuk juga penyesuaian harga, dan memastikan ibaratnya label-label yang ada yang sudah tertera premium, kalaupun memang di situ kualitasnya bukan premium, agar disampaikan betul-betul kepada masyarakat supaya masyarakat tidak dirugikan. Oke, Pak Dir, mungkin satu lagi, ini ke-6 tersangka, apakah mereka saling bekerja sama dan dari mana mereka bisa mendapatkan pasokan beras Bulog tadi, Pak? Ya, untuk para tersangka itu rata-rata adalah para pemilik toko dan juga pemilik penggilingan padi. Mereka tidak bekerja sama. Namun demikian, dari 4 TKP di Majalengka, Cianjur, dari Bandung, dan juga termasuk Bogor, kami akan terus kembangkan terkait perolehan dari asal-usul berasnya. Apakah asal-usulnya berasal dari pabrik, pengelolaan beras, produksi beras, ataupun dari pihak-pihak lain. Dengan harapannya tentunya kami bisa memastikan bahwa asal-usul beras dari hulu ke hilir, dari produsen sampai dengan distributor, itu kami akan masuk betul kerjasama dengan instansi yang berkepentingan. Oke, baik, kita harapkan ini tidak tersebar lagi beras-beras baik di wilayah Jawa Barat maupun di wilayah lainnya di Indonesia. Terima kasih Kombes Pol Wirdanto Hadi Caksono, Dir Krimsus Polda Jawa Barat sudah bergabung bersama kami pagi ini.